Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik di Harian Kompas Jumat 28 September 2024 dari foto berita di halaman muka. Ini dari laga olahraga, kita lihat bagaimana selebrasi penyerang tim U20 Indonesia Muhammad Ragil merayakan gol ke gawang Timur Leste bersama rekannya Vigo Dennis dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 di grup F di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Tim U20 Indonesia menang 3-1 atas Timur Leste. Ada juga sorotan lainnya, kita bergeser ke bagian sebelah kanan. Ini terkait dengan judul besar Harian Kompas, pencabutan nama Soeharto bukan produk hukum. Pernyataan Ketua MPR mengenai pencabutan nama Presiden kedua Republik Indonesia dari TAP MPR nomor 11 tahun 98 dinilai bukan merupakan produk hukum. Dari pencabutan ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pernyataan melalui pidato dan surat pimpinan MPR bukanlah produk hukum dan akibatnya langkah untuk meninjau kembali ketetapan itu tak memiliki implikasi hukum apapun. MPR mengumumkan pencabutan nama Soeharto dan ketetapan atau TAP MPR nomor 11 tahun 98 dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen DPR pada 25 September kemarin. Ketua MPR Bambang Susatyo juga menyebutkan bahwa pencabutan ini telah diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah pada 23 September. Dan Harian Kompas juga memuat infografik bagaimana tahapan ataupun juga bagian-bagian penghapusan nama Presiden Soeharto dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98. Ada sejumlah pasal begitu yang diganti dan juga bagaimana kronologi proses penetapan ini bisa berlangsung. Selain itu kita bisa simak informasi lainnya di bagian bawah, ada laporan langsung dari Amerika Serikat. Ini terkait dengan pengakuan terhadap Palestina untuk desak perdamaian. Dari New York, saudara, jurnalis Lucky Aulia menyampaikan atau melaporkan pengakuan terhadap negara Palestina memberikan harapan bagi Palestina dan menjadi langkah penting menuju tercapainya solusi dua negara. Hal terpenting, pengakuan ini merupakan satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel agar mengakhiri kekejamannya. Sorotan ini juga memang menjadi isu ataupun konflik Israel-Lebanon ini menjadi sorotan selama beberapa hari ini oleh Harian Kompas untuk juga sejalan atau bersamaan dengan sidang umum PBB. Diharapkan Israel ini bisa menghentikan aksi kekejamannya. Di halaman 15, saudara, kita bergeser. Ada informasi dari Solok, Sumatera Barat, longsor tambang emas 11 orang tewas. Tambang emas ilegal di Solok, Sumatera Barat longsor dan menelan korban jiwa. Kejadian petambang emas ilegal tewas tertimbun longsoran terjadi berulang kali di Sumbar. Sebanyak 11 orang tewas dan 11 orang luka akibat longsor di tambang emas ilegal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Kamis sore. Petugas masih mengevakuasi para korban. Ini informasi awalnya, longsor terjadi karena memang curah hujan yang cukup deras di kawasan Kabupaten Solok mengakibatkan goa-goa di mana para penambang ini membuka goa untuk bisa menambang emas. Akhirnya longsor dan juga menimbun sejumlah petambang. Di Kompas Pagi kami juga akan hadirkan informasi laporan langsungnya dari Solok, Sumatera Barat usai jeda. Namun saudara, informasi lainnya dan sorotan Harian Kompas dapat Anda baca di Harian Kompas hari ini di edisi Sabtu 28 September 2024 atau mengakses di kompas.id.